you don't know what you don't know. Artinya kita nggak tahu ternyata sebenarnya kita punya bakat gitu. Tapi yang orang lain yang ngomong bahwa wah itu tadi bagus banget kamu gitu kan. That was so good what you did gitu. Bakat itu juga berdasarkan bisa dilihat tak. Ada 5 clue dari bakat. Satu adalah yang paling mudah melihat namanya rapid learning. Ada beberapa hal yang Ruth anak saya pelajari lebih cepat daripada orang lain. Kedua adalah namanya satisfaction. Kepuasan itu sebenarnya satu contoh bakat. Ketiga itu ada namanya yearning atau bahasa Indonesianya itu kangen atau rindu gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kita kangen ke aktivitas tertentu. Pak Roma yang merupakan CEO dan founder dari Strength ID. Hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana menggunakan kekuatan atau strength untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai kehidupan yang kita inginkan. Ada yang bilang katanya, if you don't follow your dream, gitu, it will never vanish gitu. It will stays, it will come back to you, to haunt you gitu. Saran Bapak untuk achieve both gitu, stability dan juga passion. Kadang-kadang apa yang kita suka belum tentu pay the bills gitu. Misalnya tadi contoh dia suka dancing, tapi sekarang dia jadi dokter yang sebenarnya pay the bills lumayan karena. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dancing kan? Apalagi itu sekarang bisa jadi influencer tapi di TikTok itu bisa tuh dikaitin gitu kan. Apa yang kita suka dengan profesi kita. I wanna know a bit more about your motivation of coming to Jakarta. At the beginning, I was a graphic designer in an agency, and finally I quit because after 3 years I realized that it was not what made me really happy. Now I have a project, is this type of biscuits to bring this inside Indonesia because my dad lived in this place since a long time ago. So ideation is actually the name of this, what he's trying to say. Because ideation is like, you know what drives you to actually, ideate or share ideas, brainstorming. Yeah. I see that LA enjoy that a lot. That's why in passion and perseverance, you gotta know your strengths. You get it? Passion is what you like. Perseverance is like which strengths actually help you to persevere. Halo guys, selamat datang di Hive Intelligence Podcast bersama saya, Romora Edward Sitorus. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Namanya mirip dengan saya. Kalau saya Romora, ini namanya Pak Roma. Roma Tampu Bolon. Mirip ya, Romo dan Roma. Romo dan Roma ini. Selamat datang Pak Roma ke podcast Hive Intelligence. Terima kasih atas waktunya. Kita kemarin ketemu di Kadin Institute ya. Iya, senang sekali saya dengar cerita Bapak tentang State of Workplace Report. Ya, di situ dengan Pak Mulya Amri juga. Pak Mulya Amri sebagai Head of Kadin Institute ya. Jadi banyak dapat masukan dan hari ini saya terima kasih sekali Bapak mau terima undangannya. Hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana menggunakan kekuatan atau strength untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai kehidupan yang kita inginkan, karir yang kita dambakan selama ini. Dan kita langsung ada ahlinya yaitu Pak Roma yang merupakan CEO dan founder dari Strength ID, yaitu partner dari Gallup Indonesia. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 17 tahun di banyak bank dan juga saat ini merupakan Gallup Certified Strength Coach, ya, dan juga Chief Communication Officer di Heritage Digital Indonesia. Pernah menjadi HR expert di Superindo dan Bank Raya Indonesia serta CIMB. Ya, luar biasa sekali nih catatan karirnya ini, Pak. Bahkan dulu pernah di bank juga ya, di Ritz-Carlton ya. Betul, di Hotel Ritz-Carlton sebagai opening team ya. Opening di team Jakarta. Luar biasa. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya pernah dengar nih bahwa seseorang itu you cannot be anything you wanna be, but you can be more of what you already be. Gitu. Artinya fokus kepada apa yang sudah ada. Dan Bapak sendiri
adalah CEO dari Strength ID, yang kata-kata strength itu, kekuatan itu jadi kunci. Yeah. Boleh cerita nggak background kenapa Bapak memulai Strength ID? Strength ID ini ya. Jadi cerita itu mulai di tahun 2015 sebenarnya. Saat itu saya dapat kesempatan untuk bekerja sebagai tadi opening team dari satu hotel. Tadi udah disebutkan kemudian Ritz-Carlton di Jakarta, di Mega Kuningan, mungkin gak jauh dari sini. Iya, terkenal banget hotelnya. Terkenal. Dan saat itu saya itu ditugasin untuk melakukan employee engagement survey. Yang kebetulan waktu itu Ritz-Carlton memang menggunakan Gallup ya, metode Gallup gitu ya. Dan saya pikir pertama-tama buat apa ini? Ya kan saya juga baru dengar namanya engagement ya. Saya pikir engagement itu tunangan. Gitu. Ternyata ada engagement itu yang dimaksud artinya seberapa terlibat karyawan ya. Dan yang menarik akhirnya saya coba bikin surveinya. Akhirnya dicoba di semua karyawan. Dan ternyata yang saya surprise adalah semuanya itu dapat impact-nya, rasakan impact-nya. Kenapa? Karena saat itu general manajernya setelah survei benar-benar melihat, oh apa sih yang dilihat menjadi suatu hal yang unek-uneknya ya, unek-uneknya karyawan. Gitu. Akhirnya ternyata yang menarik ada satu isu kendala lah saat itu, di mana orang itu kan punya shift yang split ya, split shift di kitchen pada umumnya. Yang memang pagi datang untuk siapin breakfast, malam siapin dinner. Nah di tengah-tengah itu bolong tuh antara dia bekerja, dia nggak mesti bekerja karena dia nggak masak gitu. Nah jadi akhirnya mereka tuh merasa bahwa dia nggak punya tempat nih untuk beristirahat. Kalau dia main ngopi-ngopi mungkin ke depan ke Mall Ambassador, ya itu kan juga expand juga ya. Iya, mahal. Kedua, misalnya dia pulang mungkin banyak contoh ada yang tinggal di Bekasi kan cukup jauh juga untuk kembali ke rumah, balik lagi untuk masak untuk dinner. Akhirnya di employee engagement itu ternyata dibuatkan sama bos saya waktu itu split shift room namanya, split shift room. Nah di situ dibikin di mana tempat orang bisa beristirahat, ya kan, untuk beristirahat di antara shifting tadi antara sarapan sampai makan malam. Betul. Gitu kan. Akhirnya mereka dilakukan, mereka benar-benar pakai itu split room, engagement karyawan saat itu meningkat, ya kan. Salah satu contoh dari kitchen ya, F&B ya. Jadi kita melihat bahwa bukan hanya surveinya yang penting, tapi ternyata dari intervention atau dari actionnya gitu, ya kan, yang memang di take it seriously ya tadi untuk akhirnya meningkatkan engagement. Nah itu dari situ saya melihat, oh ternyata beneran ada ya namanya feeling karyawan itu yang bisa dijadikan action gitu ya. Lalu kedua, saya benar-benar jadi believer, saya masih kerja di situ. Ada tragedi lah di tahun 2010 di mana ada terjadi namanya bombing ya. Itu juga bisa lihat di internet, itu terjadi di 2 properti di Ritz-Carlton maupun di depannya di J Marriott. Yeah. Nah setelah itu turunlah okupansi dari hotel itu memang karena kejadian itu. Tapi kita ngelihat bahwa orang-orang yang ternyata engage, ada kategorinya engage sama ada yang disengage atau tidak engage. Orang-orang yang terlibat atau engage itu, dia lebih banyak mau ngebangun itu lagi. Padahal sebenarnya irasional itu. Kenapa? Karena kan okupansinya turun. Sedangkan kalau income-nya dari pegawai hotel itu ada namanya service charge juga. Di luar gaji kan. Itu turun juga. Kalau okupansi turun ya service-nya juga turun. Tapi itulah irasionalnya. Bahwa walaupun turun share income, tapi tetap ada yang bisa stay untuk membangun properti tersebut kembali lagi ke normal gitu ya. Artinya itu kan penuh sacrifice, ada pengorbanan di situ. Nah disitulah saya jadi percaya, jadi believer. Oh ternyata engagement itu adalah nyawanya si bisnis ini gitu ya. Gitu. Dan bukan itu aja, pas saya ngelihat dari dari data-datanya, dulu tuh kita juga ada dari service charge itu loss and breakage, Pak. Artinya dari misalnya kita service dikurangin berapa persen dari service itu untuk mengcover pecah, misalnya ini ada gelas atau piring dan lain untuk pecah, towel, anduk yang hilang. Itu pakai ininya karyawan. Nah, tapi kita lihat dari berapa banyak yang pecah, berapa banyak yang hilang. Tapi sejak engagement itu naik ya kan, dan terlihat bahwa itu makin menurun persentase loss and breakage itu. Ketika orang engage. Ketika orang engage, artinya apa? Artinya ada some kind of belonging. Artinya ada rasa memiliki untuk menjaga barang-barang ini lebih baik gitu kan. Jadi saya mulai percaya. Dan akhirnya long story short, akhirnya saya ikut untuk join Gallup ya. Gallup saat itu belum ada di Indonesia, jadi saya join Gallup Singapura. Dan saya juga waktu itu diberikan kesempatan studi
di Gallup University di Omaha, Nebraska. Wow. Namanya. Nah, jadi saya sana belajar. Tempat Warren Buffett ya. Betul. Dan kebetulan kampusnya juga nggak jauh dari tempat Warren Buffett itu. Kami kali selesai kelas kami bisa mampir lewat depannya dan memang cukup sederhana ya rumahnya ya. Jadi memang di situ ya kami belajar beberapa hal. Ya misalnya ada namanya strength based development. Ada juga yang paling menarik adalah behavior economics ya. Behavior economics itu adalah mengquantify perasaan ya kan, mungkin dalam lihat perasaannya tadi employee dan maupun juga customers gitu ya. Jadi waktu itu ditanyain pertanyaan pertama misalnya kenapa Anda stay at the Ritz-Carlton gitu ya contohnya ya kan relevan sama pengalaman saya. Kenapa orang mau gitu sebenarnya? Padahal di dalam radius 2-3 km itu sebenarnya ada hotel atau penginapan yang lebih murah mungkin ya. Tapi itulah irasionalnya, karena memang sudah affiliated to the brand atau mungkin sudah merasa sangat nyaman, sehingga price kan bukan isu gitu kan. Nah itu adalah irasional kan. Ada satu lagi dikasih contoh waktu itu kenapa orang beli Audi misalnya, karena memang mobil seperti Audi itu kan kalau dijual lagi kan memang jatuh harganya. Harga tapi kenapa orang tetap beli Audi? Karena memang ada irrational decision yang buat memang engage terhadap brand tersebut gitu. Nah, itu menarik. Akhirnya saya kembali dan saya bekerja di sana dan saya baru akhirnya masuk ke dibuatkan di Indonesia waktu itu kantor ya kan, dan memang bisa melihat banyak di organisasi di Indonesia itu udah mulai mengerti mengenai behavior economics saat itu dan juga namanya strength psychology. Ya karena Bapak waktu di Nebraska itu belajar dari Daniel Kahneman. Iya waktu itu beliau tuh adalah senior scientist ya di Gallup ya. Jadi banyak juga beberapa profesor di sana ya gitu ya. Ada Dean Jones, ada profesor scientistnya, ada Daniel Kahneman, ada of course Jim Clifton as CEO itu anak putranya Don Clifton ya. Jadi ceritanya Don Clifton adalah yang penemu dari instrumen yang namanya Strengths Finder. Ya kan itu melihat dari sisi bakat lah ya gitu. Itu menarik juga sih sebenarnya karena saya juga melihat, saya terapin juga dulu waktu saya dulu di Ritz-Carlton. Gimana kita semua bisa melihat punya keunikan, setiap orang berbeda gitu. Kayak Pak Romuara juga punya keunikan punya bakat mungkin berbeda sama bakat saya. Cuma konsepnya adalah nggak ada yang well-rounded man gitu ya. Mungkin itu cuma di komik DC seperti Superman ya. Tapi yang ada adalah well-rounded team. Artinya kalau kita bekerja sama begini, kita masing-masing melengkapi nih dari sisi strength kita masing-masing dan it's okay to be unique gitu. Wow. Gitu. Dan satu lagi mungkin saya boleh cerita yang saya pelajarin di waktu saya study itu. Jadi itu pernah dilakukan survei di sana bahwa ke student parent atau ke orang tua murid ditanya gini, misalnya Anda punya anak, misalnya dia punya art, misalnya kayak gini. Karena art ini nilainya A, ya kan, social study B, science C, dan matematika itu D gitu. Nah pertanyaannya yang mana Bapak Ibu akan lebih fokus kan anak-anak Bapak Ibu gitu kan. Matematika lah, karena rendah. Ternyata yang tadi D itu, yang mereka banyak 77% dari student parent itu bilang matematika dong harus dibenerin karena dia nilainya D. Nah sedangkan kalau kita ngelihat loh, kalau misalnya lihat ada orang-orang yang menjawab art tadi yang nilainya A, itu malah lebih berhasil Pak, gitu. Kenapa? Karena ternyata kalau pas dilihat dari risetnya Gallup, kalau memang kita tadi memanage selalu ada yang lemah atau yang kurang, ya betul bisa ngangkat menjadi satu hal yang baik atau average lah ya. Cuma saat dia tadi fokus ke art tadi, akhirnya menjadi superstar, menjadi orang yang spesialis di situ, menjadi orang yang sangat-sangat baik di bidang itu gitu kan. Jadi itulah difokusin. Kenapa nggak fokus yang baiknya gitu kan? Ya itu kadang-kadang kita belum ini ya, belum iya benar juga ya. Pas saya lihat juga itu kan ada hasil risetnya gitu kan. Maka saya punya anak 5 tahun namanya Ruth Mary. Nah saya sekarang udah mulai melihat bakatnya apa. Itu mungkin saya lebih banyak investasikan ke bakat itu gitu kan. Nah itu bakat itu juga berdasarkan riset Gallup bisa dilihat Pak. Ada 5 clue dari bakat. Nah ini kuncinya ini yang paling penting nih. Boleh nggak di-spill di podcast ini Pak? Dari riset Gallup itu ada 5 clue dari kalau kita bisa melihat bakat seseorang, even dari anak kita. Contoh ke anak saya, contoh tadi ya baru umur 5 tahun. Satu adalah yang paling mudah melihat namanya rapid learning atau belajar secara cepat. Ada beberapa hal yang Ruth anak saya pelajari lebih cepat daripada orang lain. Itu rapid learning.
Kedua adalah namanya satisfaction, ya kan? Orang juga begitu sama. Kalau kita mendapatkan satisfaction dari melakukan satu hal, gitu kan? Misalnya Pak Romora suka podcast kan, dapat satisfaction. Nah itu bahwa kepuasan itu sebenarnya satu contoh bakat, mungkin bakat dalam sisi communication, gitu kan? Itu satisfaction. Ketiga tuh ada namanya yearning atau bahasa Indonesianya tuh kangen atau rindu gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kita kangen ke aktivitas tertentu. Ya kan, misalnya orang yang suka nulis misalnya tiba-tiba bangun ke jam 2 pagi mau ke toilet, balik lagi sebentar sebelum tidur lagi nulisin lagi tulisannya gitu kan. Nah, misalnya contohnya itu yearning. Ada hal-hal yang bikin kangen gitu. Nah, yang keempat itu namanya glimpse of excellence. Nah, saat seseorang mungkin contoh anak bapak, anak saya atau siapapun, atau mungkin bukan anak-anak siapa aja yang itu, kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang mengatakan, wah tadi kamu kok bagus banget ya. Ya walaupun dia nggak sadar kalau itu nggak bagus, tapi dia nggak tahu dia nggak itu bakatnya dia. Cuma ada yang bilang, they were so good what you did gitu, ya kan? They were so good gitu. Artinya itu ada you don't know what you don't know. Artinya kita nggak tahu ternyata sebenarnya kita punya bakat gitu. Tapi yang orang lain yang ngomong bahwa wah itu tadi bagus banget kamu gitu kan. Itu yang keempat. Yang terakhir teman-teman itu namanya flow. Nah ini menarik gitu. Flow itu adalah sebenarnya ya otomatis gitu loh, bahasa Indonesia kan otomatis, kita kan nggak usah scripted atau bagaimana, tapi artinya kita sesuatu yang kita kerjakan secara otomatis itu juga bisa menjadi clue dari bakat gitu kan. Nah, contoh misalnya saya juga dulu pernah suka main Tamiya waktu beranjak dewasa ya, satu mobil-mobilan yang kita rakit ya kan. Mungkin orang lain mungkin harus baca banyak manualnya, tapi saya selalu melihat saya senang banget pretelin ngulik gitu ya. Dan mungkin itu dilihat secara flow-nya dapat tuh. Ya kan saya dapat tuh bisa susah loh itu. Bikin satu mobil yang dirakit sehingga jadi juara gitu kan. Dan itu flow contohnya. Jadi dari 5 bakat itu, dari Research Gallup, itulah clue dari talent. Dan akhirnya dinamakan 34 Pak. Ada 34 bakat dari 5 itu, ada 34 bakat dalam setiap diri manusia. 34 bakat itu akhirnya dilihat, di pertanyaannya gini. What happens if you see what is right about people rather than fixing on what is wrong with them? Nah, gitu ya. Jadi kita nggak usah ngeliatin selalu paling bawah, tapi kita ngeliat bakat apa sebenarnya yang paling dominan, gitu kan? Kalau kita bisa ngeliat apa yang dominan tadi, kita bisa gunakan itu. Sama halnya dengan tadi yang report cardnya, artnya apa A gitu ya. Kenapa nggak yang seninya itu dijadiin lebih lagi gitu kan? Gitu. Jadi itu konsepnya. Jadi dari 34 itu namanya Strengths Finder, itu bisa kita menemukan bakat natural kita sehingga kita bisa perform. Jadi formulanya gini, talent multiply investment equals strength. Talent itu sendiri definisinya adalah pattern of thoughts, feeling and behavior that can be productively applied. Dikalikan investment itu ada pengetahuan, pendidikan, pengalaman, semua yang kita punya kita ingin buat nambahin kompetensi kita, sama dengan strength atau kata lain dari performance. Tapi bayangin talent itu adalah innate, ini yang nggak berubah. Sedangkan kalau yang investment tadi, even kompetensi itu kan bisa berubah. Kenapa? Karena skill kita harus selalu upskilling, ya kan? Percaya nggak kalau skill itu nggak selalu bisa jadi obsolete. Betul banget. Contoh misalnya ada seseorang di waktu itu dekat Omaha, Nebraska ya, di daerah sana di Amerika, dia tugasnya itu bangun eskavator, selalu di eskavator di lapangan, tau kan yang tempat yang buat ngangkat itu kendaraan itu. Nah akhirnya sekarang dia udah di belakang, meja gitu, udah nggak di eskavator lagi, tapi dia belajar Python namanya. Dia belajar terus dia mengoperasikan itu dari jauh gitu kan. Artinya ada perubahan skill itu, dari skill tadi dia bawa kendaraan itu sendiri, vehicle itu, eskavator, sehingga sekarang bisa belajar Python. Itu kan bisa berubah. Skill itu harus upskilling terus kan. Apalagi sekarang dengan adanya artificial intelligence, kita banyak sekali yang kita selalu upskilling, dan skill itu kadang-kadang bisa jadinya berubah ya. Berubah gitu banget. Nah yang nggak berubah adalah talentnya gitu. Itu innate atau bawaan lah gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Wah, menarik banget nih Pak Roma. Saya sangat tertarik tadi dengan 34 ya. Strength yang mungkin jadi strength seseorang. Itu kalau mau belajar itu harus ke Strength ID atau ke website mana itu Pak? Website mana ya? Ini menarik nih. Jadi dulu aslinya awalnya dari buku gitu. Dari buku, ada buku ya. Buku namanya Now Discover Your Strength ya. Dan waktu itu ceritanya ada Mark Zuckerberg ya, yang pendiri Facebook, dia
beli buku itu dari Gallup gitu kan. Dia beli buku dan saat itu kan dia mau ngasih ke engineers-nya tuh. Jadi setiap kali mau ngasih kan dia harus buka di belakang buku itu ada semacam kertas yang kita buka ada tokennya, atau unique token untuk bisa mengambilkan tes itu. Lama-lama dia pikir kok nggak ada cara yang lebih canggih apa gitu kan kadang-kadang untuk bisa mengakses ini gitu kan. Akhirnya mungkin dia juga ada sharing-sharing gitu, belajar, Gallup juga belajar hingga bisa lama-lama bisa lebih canggih. Sekarang ada namanya Gallup Access gitu. Gallup Access artinya nggak hanya website tapi juga bisa ada di apps maupun di Android dan juga iOS gitu. Dan sekarang mungkin terakhir di 2025 akhir itu udah launch namanya Gallup AI. Jadi saat kita masuk ke dalam itu akses itu bisa ada Gallup AI di mana kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan coaching atau strengths atau dengan any development related ya, people development gitu. Jadi ada Gallup AI. Jadi sebenarnya udah semakin canggih gitu. Jadi tadi balik lagi available di website maupun di aplikasi. Langsung cek nih kalau akses ya di apps-nya, ada apps-nya di iOS dan di Android. Betul. Ya. Sampai saya juga lihat Bapak punya buku Focus on Your Strength. Ini masih available nggak nih Pak? Ini mungkin bisa di-share apa isi intinya mirip. Iya, mungkin bukunya tuh judulnya The Journey of Strength Evangelist gitu. Seorang evangelist itu kan basically menceritakan lah ya soal apa yang konsep yang atau satu filosofi gitu ya. Jadi saya percaya terhadap strength philosophy itu karena sebenarnya itu berbasis positive psychology, Pak. Ya kan, gimana sebenarnya itu ngebangun semangat, antusias dan juga harapan gitu. Dan saya percaya itu bisa menjadi baik juga buat kita ya untuk tahu. Karena apa? Karena kebanyakan kita memang banyak kecenderungannya melihat gap. Ya kan, gap itu apa aja, ada kompetensi gap, ya kan, ada performance gap, apapun gap yang sedikit kita lihat semuanya kita hampir semua tuh kita assessment yang kita lakukan tuh gap. Ya kan, jadi kalau misalnya kita lagi performance review juga selalu ngomonginnya gap dan semuanya banyak kan gap. Jadi sehingga pertanyaannya gimana ya kalau kita turn the conversation atau pembicaraan itu menjadi lebih positif. Artinya bukan berarti kita cuekin, namanya gap, ya kita manage gapnya, tapi kita bawa hal yang positifnya. Misalnya apa kekuatan kita yang bisa kita gunain untuk memanage gap tersebut gitu. Nah akhirnya saya nulis tuh di situ gimana saya tahu strength dan akhirnya saya juga mengaplikasikannya. Waktu itu saya kebetulan dapat kesempatan untuk kerja di Gallup Singapura dan Gallup Indonesia kan saat itu. Jadi kita ngelihat ternyata banyak juga orang yang memang mendapatkan aha moment dari situ. Oh ternyata kita tahu ya kita punya strengths. Nah saat tahu itu kan awareness. Habis itu ada namanya regulate. Artinya bisa menjadikan kita regulate how to use those strengths gitu kan. Nah itu yang jadi saya tulis di buku itu. Gimana kita bisa menggunakannya gitu kan. Dan itu dalam setiap 34 tadi berkat itu saya ceritakan apa aja gitu. Misalnya contoh saya top 5 saya. Apa itu Bapak? Saya ada competition. Nah competition itu mengenai kita tuh pengen menang gitu. We want to win ya. Tapi kita menang dengan apa? Kita coba membandingkan sama orang-orang yang hebat. Jadi saya suka akhirnya bakat itu mendorong saya ke mendekati orang-orang yang hebat gitu kan, termasuk Pak Romora kan. Saya pengen lihat ini hebat, saya pengen juga nih gitu kan kayak ini. Jadi bukannya kompetisi itu buruk ya, tapi pengen lihat yuk surround yourself with the best one so you can be like them. Gitu. Itu satu dari melihat benchmark orang lain yang bagus ya. Kedua dari sisi kita juga membenchmark diri kita yang lalu. Artinya misalnya diri kita yang lalu misalnya udah 80, nah sekarang kita pengen 90 atau mungkin bisa 100 gitu kan. Jadi kita melihat gimana kita lebih baik dari kita yang dulu gitu. Jadi itu sih contohnya competition gitu. Contohnya. Menarik banget Pak Roma ya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan mungkin temannya Pak Roma juga, Pak Yose ya. Dia Yose apa kabar? Semoga kalau lagi nonton ya. Betul. Teman saya itu. Pak Yose ya cerita bahwa di berbagai roles yang dia lakukan ketika dia punya bawahan, dia membuat spesialisasi untuk bawahannya. Jadi setiap bawahan tuh ada spesialisasi tertentu, bukan berarti mereka nggak ngerjain yang lain, tapi ada spesialisasi tertentu yang dia fokusin setiap kali coaching. Kemudian pada setiap 2 minggu mereka ceritain tentang pelajaran dari spesialisasi mereka ke tim. Gitu. Dan itu create a sense of purpose gitu ya pada mereka. Ini kayaknya mirip dengan yang Bapak ceritakan tadi ya, bahwa orang itu perlu di-guide untuk menemukan strength-nya gitu. Betul. Dan
saya jadi tertarik ini bertanya juga Pak. Kalau saya terapkan, saya sekarang parents gitu. Anak saya 2 tahun, Riley gitu ya. Kelihatannya banyak hal yang dia akan terekspos itu berasal dari apa yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi untuk menemukan strength seorang anak, apakah orang tua itu harus mengajak anaknya terekspos berbagai aktivitas gitu. Atau sesuatu yang orang tuanya mungkin udah punya semacam trade skills gitu, dia turunkan ke anaknya. Kalau Bapak menanggapinya seperti apa? Ngomong anak ya? Iya. Iya. Jadi yang paling penting sih namanya exposure ya. Expose juga ya tadi kata kuncinya. Jadi kita ngelihat kemana nih activity-nya. Kan kita ngasih coba expose ke misalnya ke contoh kalau ke anak bisa main piano atau main ballet atau mungkin masak ya, kayak anak saya lagi suka masak. Jadi kita ngasih lihat dia terekspos dengan beberapa hal yang baik aktivitinya, dan tadi lihat balik lagi ke tadi kayak clue-nya apa nih saat dia punya rapid learning, dia belajar lebih cepat di situ bilang itu, atau dia punya flow-nya atau dia punya satisfaction. Contoh tadi anak saya punya satisfaction puas sekali setiap kali masakin omelet, ya kan buat saya gitu. Dia masak terus bilang, "Papa, ini omelet buat Papa," dan habis itu matanya berbinar-binar, senang banget sekali kita bilang, "Enak banget ini nak," gitu kan. Dan itu memberikan satisfaction, dan saya udah mulai melihat, oh itulah mungkin ininya dia. Memasak itu memberikan sense of dipuas saja, dan yearning tadi, kerinduan dia untuk selalu kembali lagi ke dapur gitu kan. Nah itu contohnya kan, tapi we need to expose them to several things. Kalau ada juga yang kita ngelihat nggak bisa, nggak apa-apa juga, ya kan. Contoh ada satu video di YouTube judulnya Trombone Player, nanti bisa dilihat, itu oleh Marcus Buckingham yang dulu Strengths Evangelist dari Gallup. Nah dia itu cerita, Marcus Buckingham ini cerita bahwa ada satu pemain yang diminta jadi pemain trombon. Tapi dalam kesehariannya dia disuruh main trombon, tapi di setiap hari keseharian dia gini, dia kayak main beat gitu loh, pakai pensilnya gitu kan. Akhirnya kita bisa ngeliat, aktiviti yang dia lebih ini adalah sebenarnya ke beats gitu kan. Akhirnya udah dia pikir, dia tulis, dia ambil dari kertas, dia bilang trombone player wanted di video itu. Dia ninggalin kelas trombon itu, dan dia masuk ke drums gitu ya. Jadi bisa kita lihat itu kan dari kecil ya, dari ini. Jadi itu clue of talent itu sih. Tapi memberikan exposure, memberikan experience, exposure, sehingga dia bisa paham bahwa kayaknya ini nih gitu kan gitu. Tapi kan bisa kita kasih lihat beberapa exposure kan gitu. Tapi banyak juga sih yang teman-teman yang memang karena orang tuanya punya traits itu, misalnya atlet gitu kan, banyak juga yang akhirnya ke sana gitu kan. Ya, tapi nggak semuanya. Nggak semua. Betul. Wah, menarik banget. Kita kan di Timur ini, Pak. Bangsa Timur tuh kan selalu banyak kualifikasi. Jadi minimumnya harus A, B, C, D, E. Kalau satu aja nggak tercapai, kita nggak boleh diterima. Atau nggak bisa naik ke level berikutnya. Jadi yang tadi Bapak bilang, gap itu yang selalu dilihat. Yang salah apa gitu ya. Nah, ini kan repot ya ketika environment kita seperti itu. Dan kita ingin fokus untuk invest ke satu strength. Akhirnya mungkin kita jadi salah satu kemungkinan mungkin terjadi adalah kita harus ciptakan path kita sendiri gitu Pak. Either jadi entrepreneur atau kita create satu industri baru gitu ya. Gimana nih Pak? Memang path-nya tuh nggak bisa conform ya ke beberapa style atau pandangan tertentu gitu ya. Iya. Kalau menurut saya sih path itu udah ini ya, beda ya. Sekarang tuh disrupsinya luar biasa ya. Istilahnya kita pengen banyak juga kejadian di mana orang pengen tetap ada di career path gitu kan. Tapi karena disrupsi yang terjadi ya, kita lihat ya disrupsi dari state of global workplace tadi yang dibilang tadi. Itu kan risetnya Gallup tiap tahun ya. Disrupsi aja mempengaruhi cara orang path tadi, mempengaruhi engagement. Contoh disrupsi yang mungkin kita nggak terlalu jauh adalah pandemik lah. Nah itu aja udah menunjukkan bahwa itu udah banyak juga itu yang berubah ke freelancing. Yang tadinya dia kerja akhirnya dia banyak freelancing atau namanya gig economy atau gig working gitu ya. Jadi kan banyak yang menjadi
nggak ngambil 9 to 5. Jadi ini freelance karena juga lebih bisa kerja dari rumah karena udah terbiasa mungkin waktu di pandemi itu bisa work remote gitu. Betul. Ya. Ada yang seperti itu. Ada juga along the way mungkin karena ada contoh ada tech winter setelah pandemi itu. Dan akhirnya banyak juga yang beralih ke entrepreneurship. Betul. Dan membuka usahanya sendiri gitu ya. Mungkin buka PT lalu bekerja dengan mungkin 5 orang, 4 orang gitu. Tapi bisa buka bisnis gitu kan. Ada juga yang kayak gitu kan. Tapi kan artinya disrupsi yang ada gitu ya dengan teknologi, dengan kemarin pandemi. Itu merubah banyak hal. Nah tapi gimana kita gigih gitu ya, tangguh gitu. Tapi tadi balik lagi menurut juga riset yang saya lihat di Gallup itu, talent itu mempredik gitu. Kesuksesan kita baik itu kita di 9 to 5 maupun atau kita menjadi seorang entrepreneur atau seorang freelancer gitu. Karena talent itu yang membuat kita tuh bisa kita bisa actually perform. Tadi balik lagi ada investmentnya ya. Artinya kita misalnya tadi pindah dari seorang employee menjadi entrepreneur, ya kita harus invest waktu lagi benar-benar harus mulai dari awal ya kan, membangun brand, membangun sesuatu ya kan. Itu ada investmentnya kan. Cuma talentnya tadi apa? Misalnya competition misalnya saya ya kan. Competition terus ada significance. Artinya bikin drive-nya untuk membuat impact gitu kan. Dan lain-lain gitu dan satu lagi fokus dan lain-lain. Intinya talent kita itu yang secara kita lihat kita udah masuk ke role baru nih jadi entrepreneur, tapi gimana kita intentionally use this talent gitu untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi kayak gitu sih kayak saya lihat ya. Dan memang di zaman sekarang tuh bisa dibilang harus lebih bisa agile gitu. Bisa lebih adaptasi gitu. Dan zaman sekarang sebenarnya memberikan kesempatan untuk orang betul-betul punya channel sendiri untuk mengekspresikan dirinya dari TikTok Live. Bisa dapat ratusan juta asalkan dia fokus gitu ya. Dan yang penting kan tadi personal branding juga teman-teman ya kan, karena kalau kita punya brand yang baik gitu kan, yang cukup baik yang ini, jadi lebih mudah juga untuk bisa tadi berkarya ya gitu kan. Ujungnya sih sebenarnya kita sih yang memastikan karir kita mau kemana ya kan, pathnya tadi ya. Pathnya itu kita yang dalam kendali kita gitu. Seperti itu sih menurut saya. Menarik banget Pak Roma. Ini saya mau mengaitkan antara strength dengan eventual happiness gitu Pak. Happiness. Ya. Ada yang bilang katanya if you don't follow your dream gitu, it will never vanish gitu. It will come back to you to haunt you gitu. Jadi kalau kita misalkan sebenarnya suka jadi menggambar gitu ya, atau suka masak gitu ya. Suka banget, tapi karena kita ambil kedokteran misalkan kita sama sekali lupakan itu. Tapi di saat kita udah lama berkarir gitu, tetap aja kayak yearning tadi itu comeback gitu. Saran Bapak untuk achieve both gitu, stability dan juga passion. Iya, saya rasa sih bisa ya. Ada satu influencer juga tuh jadi dia seorang dokter gitu ya. Dia dokter gigi gitu ya, tapi dia juga suka dancing. Dia kan dancing itu kan ininya dia gitu, dan bakal berbakat di situ kan. Jadi akhirnya dia bikin satu konten di mana dia dancing dokter gitu. Ya kan, jadi itu menarik tuh. Jadi sebenarnya kan kita ngelihat ya bahwa kadang-kadang apa yang kita suka belum tentu pay the bills gitu. Benar nggak? Bisa jadi misalnya kita suka nge-rap gitu misalnya, tapi belum tentu kita nge-rap gitu bisa pay uang sekolah dan lain-lain. Tapi akhirnya kita harus menjadi, misalnya tadi contoh dia suka dancing, tapi sekarang dia jadi dokter yang sebenarnya pay the bills, yang bisa lumayan income-nya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dancing kan? Benar nggak? Kita pengen kita suka ya itu yang kita bisa lakukan di ini, apalagi dengan tadinya sekarang bisa jadi influencer tapi di TikTok itu bisa tuh dikaitin gitu kan, apa yang kita suka dengan profesi kita gitu, dan itu menarik kan. Jadi intinya seperti di State of Global Workplace salah satu pertanyaannya itu adalah do you have the opportunity to do what you do best every day? Wow. Nah itu menarik tuh. Jadi even though kita terdiri role-nya bukan yang banyak itu, tapi at least berapa persen dari keseharian kita bisa melakukan itu. Interesting. Benar gitu kan. Jadi even kayak dulu saya itu kan saya banyak di belakang meja tuh dengan numbers ya, waktu pertama saya kerja di perhotelan itu. Tapi saya juga ada dari top 10 saya tuh ada woo atau winning others over. Artinya kita suka bertemu dengan orang-orang yang baru, dengan strangers gitu kan. Akhirnya saya diberikan kesempatan sama atasan saya. Walaupun kita di belakang berhubungan sama numbers, tapi yuk ada kesempatan
networking. Setiap kali ada kesempatan networking, waktu itu saya dikasih. Wow. Ya kan, ada misalnya hotel apa, asosiasi apa gitu. Kamu pergi deh, gitu kan. Jadi kita dapat feeding our strengths tuh tadi, when others over. Saat kita ketemu orang, kita enjoy, memberikan satisfaction itu maksudnya. Jadi kita bisa, at least ada berapa persen dari ini kita punya kesempatan untuk menjadi yang tadi mengaplikasikan strengths kita tadi gitu. Wah, menarik banget. Saya ada 2 pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi nanti ada diskusi yang menarik juga ya. Yang pertama adalah ketika saya baca Twitter gitu Pak, ada yang bilang nowadays you have to live 2 jobs at the same time. The jobs that pays the bill and the jobs that really makes your heart beat gitu ya, membuat kamu happy gitu. Jadi banyak itu yang penulis Pak, yang dia itu kerja sehari itu mungkin beberapa job, kalau di Amerika kan bisa ya, di kerjaan baik itu surfing atau lain, tapi di malam hari dia menulis. Dan suatu saat dia kirim tulisannya, dia jadi diterima publisher dan jadi tenar gitu. Jadi saat ini dengan banyaknya kesempatan freelance, sebenarnya ini kan salah satu cara untuk mana yang pay the bill harus di mapping dengan mana yang kita pengen invest for the long term gitu untuk sesuatu yang kita sukai. Bapak setuju nggak dengan itu? Ya kalau saat ini sih yang berkembang di Indonesia pastinya the gig economy ya. Benar nggak? Karena kita ngelihat bahwa sekarang udah ada shifting tuh. Malah kalau di luar udah lama ya, kayak ada namanya Fiverr gitu ya, apa namanya itu pokoknya yang platform untuk dapat gig jobs ya. Fiverr yang buat gig jobs gitu ya. Mungkin di sini ada Sejasa atau freelancer, freelancer atau apa. Kalau ada di internet, ada di platform. Jadi intinya banyak juga ada yang platform-platform seperti itu. Sehingga sebenarnya kesempatan untuk melakukan yang lain, yang tambahan untuk tambahan itu ada gitu kan, bisa kita lakukan gitu kan. Jadi sebenarnya lebih bagus sih zaman sekarang ini punya banyak kesempatan untuk kita yang tadi apa yang kita sukain masih bisa masuk. Even kayak orang misalnya kerja 9 to 5-nya apa, tapi dia suka musik. Nah ternyata sekarang ada juga aplikasi yang bisa bikin AI itu bisa bikin musik gitu. Jadi kita tulis liriknya, atau mungkin kita nulis apa yang mau kita sampaikan, AI-nya bikin lirik, terus akhirnya bisa sampai ke jadi satu musik gitu ya, satu yang bisa kita dengar dengan enak. Itu kan amazing ya. Zaman dulu kan nggak bisa, stuck aja harus belajar bertahun-tahun untuk create one. Jadi we're living in the interesting times where we can create so many things ya kan. Yang penting kita punya creativity sih. Itu penting tuh, the creativity, critical thinking itu kompetensi menurut saya sih sekarang zaman sekarang nih perlu banget ya. You need to be creative, to be critical thinking gitu kan. Seru kan? Seru banget nih Pak. Ini satu mungkin menanggapi tadi Pak. Kalau sebagai manajer atau organisasi menanggapi bahwa banyak orang yang punya passion di luar kerjaan atau role-nya, apa yang harus dilakukan? Apakah membatasi supaya mereka fokus sama kerjaan mainnya atau seperti apa? Ya kalau menurut saya sih zamannya sekarang mesti spesialisasi kayak tadi Yosea bilang. Ya kan, karena bener sih kalau kita lihat itu ada namanya T-shape ya. Artinya secara T-nya itu tuh kita generalnya harus paham nih gitu. Misalnya kita dalam suatu kerjaan apa yang kita tahu nih prosesnya itu generalis lah ya. Tapi harus ada ininya tuh dalamnya jadi spesialisnya. Kenapa? Karena makin kesini yang spesialis itu makin juga perlu. If you're good at something gitu kan, itu kita bisa lebih dikenal. Tadi kalau punya personal branding, dia jadi lebih dikenal. Oh dia kalau ingat A, ingat dia gitu. Atau misalnya ingat lihat podcast, ingat Romora gitu. Bener gak? Jadi kan kita bisa ngelihat mana yang spesialis seseorang gitu. Tapi kenapa generalis itu juga perlu ya? Nanti kalau misalnya kan makin agile, kita mesti mengerti. Misalnya kita di HR, kita mesti ngerti generalis HR seperti apa. Atau mungkin kita di legal atau kita di finance, kita harus tahu secara generalnya. Itu yang kita harus pahamin gitu kan. Tapi I think everyone should specialize on something. It should be something that you're good at gitu. Jadi bisa jadi kalau orang mau nanya ya jadi ke kita nih gitu kan. Benar nggak? Betul. Ya kan, tapi itu yang kayaknya penting khususnya buat generasi kita, generasi ke depannya gitu kan.
Dan enaknya ada platform yang menunjukkan yang kita spesialisasi itu gitu kan. Bener nggak? Betul. Iya kan? Ketika kita banget. menunjukkan ini spesialisasi kita gitu, bisa lewat medium misalnya nulis ya kan, atau mungkin apa sih namanya thread gitu ya, yang gitu. Jadi orang-orang oh iya kalau misalnya kita mau nyari misalnya nyari biskuit ini gitu ya, siapa yang bikin biskuit ini gitu. Nah, misalnya itu nih kita ini si A nih gitu kan. Misalnya jadi karena kita spesialis in making biscuits gitu, misalnya contohnya gitu kan. Jadi intinya how do we brand ourselves dan kita tahu we're good at this gitu. Udah itu yang kayaknya saya rasa penting ya untuk spesialis. Dan jadi shout out to Yosea kalau nonton. Menarik banget. Ini kebetulan beberapa hari ini ketemu dua expert yang luar biasa nih, Yosea dan juga Pak Roma, luar biasa. Next on kita pengen masuk ke sesi Pak di mana saya belajar bahwa ternyata orang introvert itu bisa melakukan sesuatu yang cukup ekstrovert. Seseorang yang sudah melakukan satu spesialisasi itu bisa pindah spesialisasi juga. If he or she want gitu ya. Nanti kita akan bertemu dengan orang yang membuat biskuit ini croquant Le Père Emile ya. Namanya Eleanor. So we are going to discuss or chat with her a bit ya. Hi everyone. Thank you for staying tuned in Hive Intelligence Podcast. In this next section, we are going to talk with an emerging entrepreneur, someone who I just knew few days ago. We were meeting at the Kadin Institute Executive Insight meeting together with Pak Roma as well. Hi, what's up? You are actually relatives of Pak Roma, Eleanor, and I was very impressed about your story. You are from this place called Courts Social. Yeah, nice pronunciation. And you are coming to Jakarta to start a new experience. Yes. Knowing new markets. And you are also having a new products, which is Le Corcon. So I want to know a bit more about your motivation of coming to Jakarta. Can you share about what did you do before and what are you doing right now? Okay. So at the beginning, I was a graphic designer in an agency. And finally, I quit because after 3 years, I realized that it was not what made me really happy, more something else. So now I have a project, is this type of biscuit, to bring this inside Indonesia, because my dad lived in this place since a long time ago. I have also family from Indonesia. And I know that Indonesian people love coffee, and this type of biscuit is really good with coffee. So it's some reason that I come here now in front of you. That's amazing. So you are bringing this new product. Yes. I have tasted before. I like it. Can I take this to my home? Oh yeah, you can. Actually, I make a lot of things for it, so you can. Right. Can you tell the story about what makes these cookies different? Yeah, actually, it's not really cookies. Or it's cookies? No, but it's okay because the form can look like cookies. Yeah. So for the story, it's a long time ago in my typical little village in France. They have a very great recipe, so it's like a legacy from the village. And my great-grandfather was a doctor and in this village, and after the war, I think that eating was not necessary enough every time. So he decided to bring this biscuit to give it to people, to bring more joy, and especially in his little hotel, because he have a little hotel and in share like that. This biscuit. So I think it's kind of a legacy. Right. Yeah. And
Okay. And yes, for me, it's really nice actually to share traditional things from each country. Right. You make me try something from Indonesia, Yeah, which is really nice. Fried banana hajiwaras. Yeah, that's really cool. So yeah, share like that and discover other things, culture, something like this. Yeah, is really cool. My English is not really no, perfect. you're doing but great. I try to do my best. Right. So yes. All right. Having this, how can people buy this product? Like how if they want to try this special recipe, can they buy it right now? Yeah, it's possible. We have an account, Instagram account. So there is a link tree, so you can have all the information inside it for the WhatsApp. We also TikTok, everything actually. Yeah. What's the name of the Instagram? Le Père Émile, like you can see there. Okay. Yeah, we will like put the. We need to put more content because we just start to create the accounts, but you can have the WhatsApp for order and yes. Okay. How much is one jar of this? Actually, we do not making a jar for the moment. Okay. Later, we will make boxes, like a beautiful vintage box. But for the moment, it's more in plastic bag with different grams. Okay. Yeah. For 1 gram, how much? We don't sell just 1 gram. We say Oh, one. sorry. No, it's okay. No, it's okay. How many grams for so it? It's in general we sell just 100 grams. Okay. So it depends because we make how do you say in English when we put in a place, you know, for Package? Packaging? Yeah. Sachet? no. Like you put in a place and the price depends also about the price Okay, sorry. The price depends also where we put the biscuits. In general, it's around 60, 50. 60,000. Yeah, Yeah. thanks. 50,000 per 100 60,000. grams. Yeah. Okay, that's good. That's good price. Okay. So everyone, if you wanna try that and if you are curious about local France biscuit, you should try Le Pierre Emile. Yeah, that's nice. Look at And just go to the Instagram and fill down the form in WhatsApp or TikTok, anything, and can just message you in Instagram and of course ask, we answer, so don't hesitate to discover these biscuits. Right. And currently you are also pursuing the different interests, like you are studying for certification. What else do you do? I love drawing since I'm children. So I continue, but it's more dependent on my inspiration, so I'm less regular than other stuff. So that's why I don't want to make focus just on drawing, because I prefer to keep this passion. You know, if it's became like just too much work, I will less draw like an artist style. You know. Okay. Yeah. Okay. Interesting. I saw that you won award for your drawing, like for crypto, something like that. Sorry? You won an award for your drawing, is it? Yeah. What is it for? My drawings in general, actually for the moment is more about drawings on like decoration, on something like that. But I want also to make on objects, like a skateboard, I don't know. But there is not, what did you say before? You won an award. Like a prize. Sorry. Yeah, no problem. Sorry, my English is so My English is bad, sorry. It's okay. Yeah. This is true, right? Yeah, that's true. Yeah, because people really like my art, so yeah, it was a really nice thing about wow. So I was really proud of it, and yes. All right. So it's interesting story where you are trying different things. Yes. After having a career for 3 years in visual design. Pak Roma, how do you analyze this choices by Eleanor? She is trying to find her strength, and can you share, because you are also
relatives of her, and Yeah. you see this as a interesting story to discuss, yeah, right? yeah. I think it's interesting because, like when you mentioned before, and now he's just trying to be more entrepreneurship, but you can still see the same thing that, like, for example, in the process of making this, there's also making a logo, for example. Yeah, This is the same activity that he enjoys. Remember the clue of talent, satisfaction, yearning, flow. Yeah. Right. When you do this, right, if symbol of yearning, right? You like kind of like you lose track of time doing this, right? Because he's like that. He's like, oh, I love doing this. He loves making logo with colors. The creativity comes into play. So even though, like something people shift from job to entrepreneur, for example, but you still do the same thing that you like the most. You know what I mean? There's also a clue of talent, Okay. right? It's interesting, right? Yeah. Wow. Yeah. So you design your own logo. Yeah, of course. Wow. Yes. So yeah, you're combining many of your strengths, and putting that into this product. Really interesting. Yeah. How do you find Indonesia so far? Like, what is interesting about Indonesia? They have different open-minded. I think you are really creative in Indonesia, especially, for example, if we take the food. I know that French food culture is really famous, and I see that you create like a croissant, chocolate croissant. Also, what is cannoli, but matcha cannoli, coffee cannoli. We don't have necessarily all these different tastes in France. Wow. So actually, it's inspired me. So I think for this product, I will create a lot of different tastes, and this is really a point that I really appreciate in Indonesia is the creativity. Wow, interesting. So you cook this yourself? Yes, it's just yourself. 100 homemade. Now I try to teach person to make it the good way, but 100% homemade and no preservative. Really artisanal, actually, like like vintage style. Vintage. Okay, wow, very interesting. So what's your plan on marketing this product next time? Like, are you going to share more of the making of this biscuit later on in your Instagram, or any short-term plan? Maybe show more the product, the way we use it in France. Also, a French story on my great-grandfather, or even in this village. Also, I love poesy, so probably also around French words, and there's a lot of things to do actually. That's interesting. French poetry. Yeah, for example, you should do that. I love citation. I don't know how to say in English if it's right or not. Like a short sentence. Who you can meditate after or something like that. So let's see. Actually, there is a lot of we can do everything now because this is just the start. So there is no closing door. Yes, exactly. That's nice phrase. Yeah. I think your story itself is interesting. On top of your grandfather's story, you should also share your own story, which for me will relate to young people. This one is a story of legacy, but your story is like story of a new aspiration, So I think it's possible, but because creativity, as you said, it's abundant in Indonesia, but you also connect with your own creativity. It's great. Right? Aspire to inspire. Nice, that's a story. I like that. Right? Yeah, exactly. Right. So how can we create more of this mentality for Indonesian people to go beyond the comfort zone? Because nowadays many of our youth people are looking for jobs. But some of them, once they find the jobs, they don't like it. And they just stay for 3-6 months and then quit. And it's become a vicious cycle, I think doing what you like and investing in the skills on what you like is very important. What kind of strategies should our
Indonesian people do, Pak? Yeah. So there's this new word, this new terminology named grit, Grit. Yeah. Grit, yeah. It was popularized, socialized by a lady named Angela Duckworth Right. with this book called Grit. You can also check it out on YouTube. So she was used to be in Harvard graduate, right? And it was joined McKinsey and all that. I mean, and she was like doing a lot of research, even on the research on military school. It was at West Point in the US, and they see like what makes somebody actually, successful, right? And it turns out that it was passion and perseverance. Wow. Right? That's the component of grit, right? But you're right. Passion, you have a passion, but passion can change sometimes, right? So the idea was to have perseverance because she said it like running a marathon. Okay. Like, oh, I like running, right? But then when you run 42K, you'll be like in the middle, it's like, oh, I want to quit. You know what I mean? So I like running, but then 15, 17 kilo, you're like, oh man, maybe I should quit. Right. But perseverance is the key to actually finish what you started. So that's interesting, right? Because that's why she did the research on the military and other things that she did. But if you have passion is what drives you, and perseverance is what keeps you going. Right. So that's the thing. I think we should know that. Like, yes, this is what we like. Let's say we love selling biscuits. We love this. It tastes good, and we love selling. We love creating logos and stuff. But perseverance is like, how do we like even bounce back up when we are facing challenges in our life and maybe in doing this business, right? So that's the only two things that I think we should be able to share with Gen Z or any generation, but you were mentioning, but with our younger audience, right? Hey, you should start something based on passion, but then you should go really persevere. That's I think the word, kata kuncinya perseverance, right? Yeah. Very interesting, Pak. Yeah. To have passion and persevere. Yeah. Wow. It's really interesting. I mean, what we discussed today, I think really connected with a lot of people. Yeah. And deep down, everyone want to follow their passion, but sometimes along the way they just getting too much pain of pursuing their passion, and they might quit. But sometimes it's necessary also to pivot, right? Pivoting to something that have a sweet spot, like what you like and what create money, right? So pivoting is also an art in a way, and I think many people are trying to have the right pivot or persevere in their own way. I have two last questions. We are talking about strength today, right? Have you read your own strength and discussed it maybe before? And what do you do with your strength? My strength? Yeah. Have you? Okay. Because the strength he defined like creativity and something like that, or okay. But like he say, I can create my own own design. Okay. So that's really nice for the identity brand, because I think it's really important. So it's helped me a lot actually, and this is really nice, and it's because it's starting. I have a lot of ideas also, so it's a source of motivation. Yeah. So maybe following up our previous podcast. One of it is actually strategic thinking, meaning that there's an ideation and that talent tips. So ideation is actually the name of this. What she's trying to say, because ideation is like what drives you to actually ideate or share ideas, brainstorming. I see that LA enjoy that a lot. How we can actually come up with an idea when you actually ideate with other people, right? With the I almost like ideate with her every time I meet her, right? I'm like, how do we do this? How do you do that? And then it actually sparked her, like Wow. And for me, I love execution, and so execute. I love that. Let's get it going. That's right, because I have competition. I like to win. I like to be. Let's imagine this. Like if this becomes like
the one and only, Yeah. right? In Jakarta, for example, right? So that what drives me, right? So that's why in passion and perseverance, you gotta know your strengths. You get it? You know, passion is what you like. Perseverance is like which strengths actually help you to persevere. Right. You know, for me, it's competition and significance. Right. That's what actually helped me persevere. Right. So everybody's unique. Yeah. Maybe different people use different strengths to persevere. Right. Very interesting, Pak. Yeah. I would also like to know my own strength. Yeah. I always think ideation or creativity is my strength, but I would like to have execution as well. Because execution is just as important, you know. Different people have different strength, and we are trying our best to pursue and improve our strength the most. Any last message to audience about your product or about your initiative, how to contact you, or anything? Yes, about my product, if you want, you can go on Instagram and follow us, and you will have all the information you need. Don't hesitate to contact us if you have any question, we will answer, so no problem about that. And we're waiting you. Thank you, Pak. Any last message for those who are looking for their strength, Pak? Yeah, for the strengths, basically know what you're good at. That's one thing, because you're talking about specialization. Like, know what you're good at. And then sometimes when we think we know, but when most of the time when I ask random people and I ask them, what are you good at? It takes them about 2 minutes to think about it. So there was no like top of mind or like a spontaneous answer. But then sometimes people just, I don't know. You know, so know what you're good at. Think about it, right? And then you develop that. You know, like for example, for sure, I know that LA is good at baking. She loves doing it, so she focus on that. You know, and then that's why, right? You can see the outcome, right? So that's why know what you're good at, and then be aware of that, and then use that intentionally. Use your talent and strengths to become better and better every day. Okay, well, thank you, Pak Roma. Thank you, LA, for coming here and sharing your story. I really appreciate your time. Thank you so much for your invitation. No, it's my lovely pleasure. podcast, right? Right? I'm so happy to be there actually, so thanks a lot. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Thank you everyone for staying tuned in this podcast. See you again and stay learning. Please keep your spirit high for lifelong learning, and wish you well in everything that you are pursuing. Bye bye. All right, take care.